Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Hadirat, dengan izin Allah, pagi hari ini kita akan meneruskan membaca surah Ali Imran ayat 141 ke? Baik. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa liyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Ayat ini keterangan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang hikmah peperangan itu. Allah menyatakan di sini bahawa antara hikmah berlakunya peperangan, bahawa peperangan merupakan masa di antara masa-masa yang tepat bagi membezakan antara orang mukmin yang sebenarnya daripada orang-orang munafik, dan juga bagi membersihkan orang-orang yang beriman daripada dosa mereka. Yumahhis, root wordnya tamhis, ya, ta mim ha ya sad. Tamhis maknanya tathhir, membersihkan. Bila ada tamhis, berarti ada objek yang dibersihkan. Membersihkan berarti ada objek, dan objek yang dibersihkan itu dalam keadaan bersih ke kotor? Dalam keadaan kotor. Bila ada pembersihan, berarti yang dibersihkan itu adalah kotor. Dan yang dimaksud di sini tamhis ialah kotoran itu bukan yang melekat pada badan. Tapi di sini tamhis yang bersifat ruhiyah, dalaman. Yani dosa, zambun. Jadi antara cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan orang-orang mukminin dari dosanya ialah dengan mewajibkan ke atas mereka berperang fi sabilillah. Jadi itu salah satu alat untuk tamhis orang yang beriman dari dosa mereka. Jadi ternyata ada hikmah ilahiyah yang tidak nampak dengan mata kasar kita ini. Pada pandangan mata kasar manusia, yang namanya peperangan merugikan. Dalam bahasa kita, yang menang jadi apa? Jadi arang. Betul. Yang kalah jadi habuk. Seolah-olah apa? Dua-duanya tidak bermanfaat. Padahal arang mahal untuk bakar sate dan sebagainya. Dan banyaklah sekarang ini banyak gunanya. Demikian juga habuk. Ini sebenarnya perjuangan ataupun usaha untuk menegakkan kalimah Allah, berjuang dalam Islam ini sangat tinggi nilainya pada sisi Allah. Tidak ada suatu aktiviti yang dilakukan oleh seorang mukmin demi untuk menegakkan kalimah Allah, sekecil manapun tetap ia nilainya besar pada sisi Allah. Dan di antaranya untuk membersihkan dosa ini dengan cara Allah mewajibkan berperang kepada mereka. Wa yumahhisallahu alladhina amanu, daripada dosa-dosa mereka. Dan dengan peperangan ini pula
yang berikutnya nanti diketahui siapakah orang yang teguh dalam keimanan dan sikap mereka. Siapakah di antara orang mukminin yang punya azam yang kuat sekali untuk menegakkan kalimah Allah? Siapa yang sabat? Siapa yang tetap sabar dalam menerima ibtila, dugaan di medan perang itu. Karena di medan perang pada peperangan Uhud ini ada di kalangan orang Islam yang tidak sabar. So ini salah satu juga di antara hikmahnya, yaitu untuk diketahui siapakah orang mukmin yang sebenar-benar mukmin yang sebenar-benarnya dan mempunyai salabatul azimah, keinginan yang begitu kuat dan sabat, sikap yang teguh ketika menghadapi ibtila. Ibtila maknanya dugaan, antara lain ialah mendapat kekalahan dalam perang Uhud ini. Dan kesabaran yang ada hubung kait dengan peperangan disebut musabarah. Dalam surah Ali Imran ini ayat yang ke-200, Allah berfirman, wasabiru. Kan? Hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama isbiru, yang kedua wasabiru. Wasabiru al-musabarah ialah sifat sabar, sikap sabar ketika berada di medan perang atau menghadapi situasi peperangan ataupun menerima apa yang berlaku. Antaranya umpamanya kekalahan dalam perang Uhud ini. Jadi dengan peperangan ini nanti akan nampak dan jelas siapakah orang yang benar-benar sabat. Pendiriannya yang tetap dan teguh, tidak goyah walaupun menghadapi berbagai kesusahan, keperitan. Bagi orang-orang yang kurang imannya, tentu saja mereka tidak dapat berada di medan perang. Soal itu kalimat musabarah tadi. Dan berikutnya balik pada ayat 141. Wa yamhaqal kafirin. Dan Allah membinasakan orang-orang yang kafir. Al-mahqu. Rutwad yamhaq itu mim haqaf mahqun. Mim baris di atas, ha itu baris mati atau sukun, qaf dua di hadapan. Mahqun atau al-mahqu. Maknanya pembinasaan secara total. Itu disebut mahqun. Jadi sekali lagi wa yamhaqal kafirin. Antara hikmah peperangan ialah bagi membinasakan secara total orang-orang kafir. Dari ayat ini juga kita mendapati adanya berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang kafir. Itu satu berita gembira dari Allah. Walau sehebat manapun kekuatan yang dimiliki oleh orang kafir, pada akhirnya mereka akan kalah dalam peperangan. Dan kemenangan itu akan dianugerahkan Allah kepada orang-orang mukminin. Sekalipun mereka menempuh keperitan dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya kebenaran akan muncul sebagai pemenang. Jadi ini ayat-ayat seperti ini merupakan motivasi ya. Mula daripada ayat 137 hingga 141 ini ada motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukminin agar supaya mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kemenangan, kejayaan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dan pertolongan Allah, maka Allah memberikan motivasi kepada orang-orang mukminin. Dan pada waktu yang sama,
selain daripada targhib tadi, encouragement, ada juga discouragement. Ada juga berita dari Allah Subhanahu wa taala, agar supaya orang-orang mukminin meninggalkan dosa, meninggalkan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyebut di hujung ayat 141, wa yamhaqal kafirin. Okay. Jadi dengan adanya dorongan motivasi agar orang-orang mukminin melakukan kebaikan dan adanya peringatan, amaran dengan azab dari Allah, itu merupakan amaran agar orang-orang Islam, orang mukminin meninggalkan amalan-amalan yang akan membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hikmah peperangan di dalam Islam, yakni waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Jadi kita ulang lagi bahawa antara hikmah dalam peperangan, kita tengok kembali ayat 140 di tengah-tengah ayat. Yang pertama, waliya'lamallahu alladhina amanu. Yang keduanya, wayattakhidha minkum syuhada. Yang ketiganya, waliyumahhisallahu alladhina amanu. Dan yang keempat, wayamhaqal kafirin. So, habislah itu tentang hikmah di sebalik peperangan itu.